Berita Sumsel 24 jam hari ini. Air terjun Temam menjadi destinasi wisata alam yang kini banyak dikunjungi warga maupun pendatang. Wisata yang dijuluki sebagai Niagara Mini ini rupanya sudah dikenal sejak tahun 1920. Air terjun Temam sejak beberapa tahun terakhir cukup dikenal masyarakat Sumatera Selatan. Air terjun yang berada di Kelurahan Rahma, Lubuk Linggau Selatan 1 ini rupanya sudah dikenalkan penjajah Belanda sejak tahun 1920. Bagi Anda yang penasaran dengan air terjun berjuluk Niagara Mini, hanya menempuh sekitar 35 menit dari pusat kota. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 12 meter dan lebar 26 meter, dengan dikelilingi bebatuan alam serta pepohonan yang hijau. Di bawah air terjun terdapat kolam alami sedalam 4 meter yang biasa digunakan anak-anak yang tinggal di sekitar air terjun untuk loncat dari atas jembatan. Panorama indah ini semakin mengesankan dengan kehadiran jembatan gantung yang melintang sepanjang 100 meter. Dari atas jembatan, pengunjung akan leluasa melihat keindahan air terjun tersebut. General Manager PT Linggau Bisa selaku pengelola air terjun Temam, Hansen, mengaku setiap hari libur pengunjung meningkat hingga 100% dari hari biasanya. Pengunjung yang ingin menikmati keindahan air terjun ini hanya merogoh kocek sebesar Rp10.000. Sementara tiket masuk wahana di waterpark hanya Rp15.000 per orang. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, tim perintis dari Samapta Presisi Polrestabes Palembang dilatih kemampuan diri dalam menghalau kejahatan jalanan. Latihan ini untuk menjawab keresahan masyarakat terkait tindak kejahatan yang kian merajalela di Palembang. Puluhan anggota yang tergabung dalam tim Samapta Presisi mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan diri. Kemampuan ini untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan masyarakat terhadap tindak kejahatan jalanan termasuk geng motor. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan, tim perintis ini merupakan gabungan dari beberapa satuan di jajaran Polres Tabes Palembang seperti Samapta, Reskrim, Satlantas, dan lainnya. Puluhan anggota polisi ini diberikan latihan kemampuan diri seperti latihan menembak, bela diri, penanganan TKP, patroli, hingga pengetahuan mengenai hak asasi manusia. Selain itu, tim ini juga diajarkan menguasai massa yang anarkis. Untuk pembagian anggota sendiri, sebanyak 80 anggota akan dibagi menjadi 2, di mana 40 anggota akan disiagakan untuk pagi dan siang serta 40 anggota lainnya untuk malam hari. Tim ini akan bekerja secara profesional, yakni tepat, tegas, dan terukur. Melaksanakan kegiatan penutupan pelatihan, peningkatan kemampuan anggota Polrestabes Palembang, yang khususnya adalah anggota Sat Samapta dan anggota Satreskrim. Tentunya dalam rangka peningkatan kemampuan, kita membentuk tim Samapta Presisi yang terdiri dari gabungan anggota Samapta dan anggota Reskrim, dan juga nanti ada anggota Lantas dan juga dari ITEL. Nah, ini adalah tentunya meningkatkan kemampuan. Selama 1 minggu sudah melaksanakan latihan, diantaranya adalah pelatihan kaitannya dengan penanganan TKP, kemudian patroli, bela diri Polri, kemudian menembak, dan juga pengetahuan-pengetahuan tentang hak asasi manusia. Sehingga diharapkan tim ini turun ke lapangan betul-betul profesional dalam melaksanakan tugasnya dan tepat, tegas, terukur. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Lantaran tak punya uang karena belum mempunyai pekerjaan tetap, Eko Jamroni nekat mencuri onderdil alat berat milik PT Kris Jaya. Namun aksi residivis ini terendus polisi. Eko Jamroni ditangkap anggota Satuan Satreskrim Polsek Prabu Muli Timur. Dari nyanyiannya, polisi mengamankan tersangka lain yakni Robin, warga Karangraja 1, Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabu Muli Timur. Informasi yang dihimpun, Eko dan Robin melakukan aksi pencurian dengan membobol pagar seng PT Kris Jaya di Jalan Gotong Royong, RT 03 RW 05, Kelurahan Karangraja. Ia mengambil spare part alat berat merek Caterpillar di dalam bak mobil Daihatsu Hilin warna hitam. Lantaran onderdil yang terbuat dari besi itu berat, Eko lalu mengajak Robin mengangkat barang curiannya. Dengan menggunakan motor, keduanya membawa onderdil tersebut ke tempat penampungan besi untuk dijual. Dari pengakuan Eko, ia hanya kebagian Rp100.000 dari hasil pencurian tersebut. Mencuri. Curi apa? Yang penting. Besi. Siapa? Oh, dalam karung. Di mana aku? Di kebun. Itu dalam karung. Isi apa juga? Besi. Pergi dalamnya.
Dari muka. Memanglah di karung. Ya memanglah dia mengarung. Di pojok mobil ya. Bawah. Bawa mobil. Mobil helm. Bukan aku gimana? Kenapa? Jualnya Robin. Jualnya Robin. Berapa kali kan kau Maling itu. modelin? Ali. Apa lagi yang kau pernah kamu? Di sini. Yang lain? Aktif. Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi SIK SHMH melalui Kapolsek Prabu Muli Timur AKP Herman Rozi SH didampingi Kanit Reskrim Ibda Haryoni Amin SH mengatakan kedua pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing Senin malam. Pelaku Eko alias Ateng merupakan residivis kasus pencurian. Pertama, mereka ini terungkap melakukan pencurian burung terekam CCTV. Berawal dari sana, kita lakukan penyelidikan dan kita terangkap tersangka. Kemudian tersangka mengakui pernah melakukan pencurian di beberapa tempat. Salah satunya melakukan pencurian underbill atau spare part alat berat di Backing Plan PT Trijaya. Saat penangkapan, posisi kedua tersangka di mana? Posisi tersangka di rumah. Reporter dan juru kamera Andrianto Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Salah seorang oknum ASN dan kontraktor proyek jalan di Muara Enim resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka ini diduga sudah melakukan markup pelebaran jalan di Pulau Panggung hingga segamit di wilayah Semenderaya. Pasca penggeledahan perkantoran Dinas PUPR Muara Enim pada bulan Desember 2021 lalu, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Muara Enim resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan markup pekerjaan proyek pelebaran ruas jalan Pulau Panggung hingga Segamit di wilayah Semenderaya Selasa kemarin. Kedua tersangka yakni oknum ASN di lingkungan Dinas PUPR Muara Enim berinisial SR bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dan MRN selaku pelaksana CV Tania Surya Abadi langsung. Kedua tersangka ini langsung dilakukan penahanan. Sebelumnya SR dan MRN terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam di ruang tindak pidana khusus. Tampak SR didampingi kuasa hukumnya Hardiansyah mengenakan rompi kuning berjalan ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Muara Enim menuju Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Enim. Penahanan kedua tersangka tersebut mendapat pengawalan pihak kepolisian Polres Muara Enim. Koordinasi dulu dengan klien kami, apakah akan kita ajukan permohonan pengadilan atau penangguhan. Selanjutnya kita akan pelajari perkara tersebut seperti apa sekarang yang kami membaik karena baru hari ini kan tidak pakai kuasa. Belum tahu, baru benar kami menerima kuasa ini langsung ke sini. Kajari Muara Enim Irfan Wibowo SH melalui Kasih Pidana Khusus Ari Prasetyo didampingi Kasih Intel M. Rido SH menjelaskan bahwa kedua tersangka diduga sudah melakukan tindak pidana korupsi berupa markup pekerjaan pelebaran ruas jalan Pulau Panggung Segamit dengan anggaran 1,2 miliar rupiah dari APBD Induk tahun 2020. Dalam pelaksanaan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar teknis dalam kontrak yang terindikasi adanya pengurangan kualitas mutu beton sehingga pelebaran ruas jalan Pulau Panggung Segamit saat ini dalam keadaan kondisi rusak. Setelah penyidik melakukan pengumpulan barang bukti berupa keterangan saksi, surat, dan saksi ahli, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mempercepat proses penanganan perkara tersebut, kedua tersangka dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2B Muara Enim untuk 20 hari ke depan. Guna percepatan dalam penanganan perkara terhadap yang bersangkutan, dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Kemudian untuk tindak lanjutnya terhadap yang bersangkutan kami lengkapi dengan pemberkasan untuk tindak lanjut. Kerugian negara. Saat ini berdasarkan perhitungan dari BPKP, kerugian yang didapat itu 379.346.349,95 sen. Jadi kalau modusnya bahwasanya terhadap pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume dan penurunan kualitas. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palapres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.